Saya bersama Neta Pane. Publik mengenal Neta Pane sebagai sosok yang lantang. Bicara tentang kasus-kasus besar yang melanda negeri ini. Bicara tentang peristiwa-peristiwa yang menggemparkan. Ia punya nyali baja untuk mengkritik polisi, mengkritik aparat keamanan. Siapa sebetulnya Neta Pane? Mari kita dengar catatan rekam jejak Neta Pane yang disampaikan oleh Raja Perlindungan Pane. Sebenarnya saya dengan Neta ini sama-sama Pane, tetapi baru kenal di Jakarta. Itu juga waktu itu kita ada proyek namanya Harian Berita Buana. Dia sama Astro, satu lagi sama almarhum Ciri Wahudi yang bawa Berita Buana ke Bakri. Jadi saya dari Bakri waktu itu disuruh untuk mempersiapkan itu dengan Neta. Nah, jadi Neta ini sebenarnya setelah kita menerbitkan Berita Buana, justru orang kaget dulu. Dimana saat itu resesi, koran-koran media justru tumbang, tapi kami menerbitkan namanya Berita Buana. Nah, jadi di situ kita bertarung terus, dimana pers di situ sudah bebas, tidak perlu lagi siup dan lain sebagainya. Nah, singkat kata, kita nggak bisa bertahan lagi Berita Buana ini. Didera begitu banyak masalah karena resesi, di mana kurs waktu itu dari 2.200 menjadi 14.000. Neta ini ketemu, dia adalah rektor saya pertama di sini jadi Wapemret. Karena Pak Negara susah bangun pagi, maka saya jadi pemretnya. Nah, Neta akhirnya waktu itu kita bina Berita Buana itu susah, akhirnya dia berhenti. Dia bilang, "Bang," dia pasti manggil abang sama saya, dari segi usia juga saya lebih tua. Dan juga dari segi senior juga mungkin pemret, saya pemret lah kira-kira gitu ya. Dia bilang begini, "Bang, saya ini nggak mau jadi wartawan lagi." "Aku mau ngapain, Net?" Dia bikin namanya IPW. Nah, IPW ini, waduh, Net, itu bahaya itu, saya bilang. Tapi enggak, saya udah putuskan Bang di sini, saya mau bikin betul-betul membesarkan IPW. Nah, terus Neta jalan terus, hati-hati Net, saya bilang. IPW ini banyak risikonya. Jadi dia dulu pernah juga mobilnya ditabrak di tol. Saya nggak tahu polisi apa enggak yang nabrak, saya nggak tahu. Dan mobil itu waktu itu saya beli. Nah, singkat kata, jadi Neta betul-betul bukan meninggalkan profesi wartawan, tapi dia betul-betul membangun IPW itu dari nol sampai menjadi sekarang. Ada data, ada Robin Ong waktu itu semua ya. Berkantor waktu itu saya masih direksinya di Gelora Bung Karno, mereka berkantor di Istora. Jadi singkat kata memang saya lihat Neta ini cuma satu ya. Saya waktu itu kirim dia ke Blangkajeren itu namanya Aceh untuk bertemu dengan GAM. Hanya dia yang bisa lolos menurut saya. Tapi saya bingung waktu itu, seminggu dia tidak kasih kabar dari Aceh itu. Apakah udah hilang apa nggak tahu. Kalau solidaritas sama teman-teman tiada duanya. Yang kedua adalah satu yang mungkin yang tidak saya punya dari dia, soal nyali. Nyalinya luar biasa, dia nggak ada takutnya. Sama-sama dari Sepirok, tetapi dia jarang di Sepirok. Dia anak Medan sebenarnya. Saya anak kampung, dia di Medan, cuman dia dari Medan ke Jogja, saya ke Jakarta. Neta Pane. Sehari-hari ia bermarkas di sebuah tempat yang disebut Kandang Ayam. Kandang Ayam ini kita 10 tahun lebih ya di sini, dan saya sangat bangga kepada Mbah Coco Toro karena tepuk tangan dong. Karena dia begitu peduli dengan kita-kita, terutama saya pengangguran ya, udah nggak jadi wartawan lagi, dan banyak teman-teman yang udah jadi veteran, jadi purnawirawan, dan inilah markas kita. Amin. Amin. Tanpa ini kita nggak bisa kumpul, nggak bisa bersama. Dan di sini kita benar-benar diwongke sama Mbak Coco. Kita dikasih kopi gratis.
kasih rokok kadang-kadang. Kalau punya uang kita ditraktir makan, nggak siang nggak malam. Jadi luar biasa. Dan saya tidak pernah nyumbang di sini. Artinya untuk listrik untuk apa nggak pernah nyumbang, tapi beliau santai aja. Itu yang luar biasa. Saya secara pribadi dengan rasa yang tulus luar biasa mengucapkan terima kasih ke Mbak Coco. Kandang Ayam tempat terbaik di Indonesia. Amin. Secara jarak jauh dari istana, tapi secara intelektual inilah tempat yang berada di lingkungan kawasan intelektual. Dulu UI ada di sini, UNJ ada di sini, dan di sekitar sini ada beberapa kampus lain. Jadi saya pikir poin penting di Kandang Ayam adalah bahwa semua gerakan yang dilakukan ada wawasan intelektualnya. Itu poin penting yang selalu dipesankan oleh Mbak Coco. Jadi melakukan sesuatu, poin pertama, manfaatnya untuk orang banyak apa? Saya kira ini introspeksi buat kita yang selama ini mungkin cenderung lebih berpikir tentang diri sendiri, berpikir tentang kelompok sendiri, berpikir tentang kolega sendiri. Tapi yang selama ini yang saya tahu, kalau Mbak Coco mau punya ide sesuatu, terus manfaatnya untuk orang banyak, oh boh. Ini yang mendasari. Saya pertama kali mengenal Mbak Coco itu tahun 81 ketika saya masuk di Sekolah Tinggi Publisistik. Beliau senior saya, di atas saya. Tapi dia menempatkan saya sebagai orang yang sangat teman. Hal penting yang membuat saya kemudian terkesan dari awal sama Mbak Coco adalah dia orang Semarang, agamanya Katolik, tapi satu kamar dengan Mimi Alkamar orang Aceh. Islam. Kayaknya Islam ya, Mimi ya. Nah, bayangkan orang Semarang satu kamar sama Mimi yang orang Aceh. Jadi buat saya keduanya luar biasa ya. Bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka berdialog. Jadi kalau secara dulu waktu kuliah itu adalah gambaran toleransi, di Kandang Ayam di lingkungan perkampusan ini gambaran intelektual. Jadi humanis dan kemudian intelek. Keduanya itu ada di diri Neta. Ini persoalannya. Ya humanis, ya intelek. Beberapa hari lalu, Neta Pane berulang tahun. Ulang tahunnya dirayakan di markas Kandang Ayam. Sebenarnya di sini numpang ulang tahun ini sebenarnya acara reuni teman-teman Suara Merdeka. Tapi karena saya merdeka, wartawan merdeka, ya anggap aja kita masih bersaudara. Beda suara doang. Jadi saya numpang ulang tahun di sini. Saya merasa sebuah kehormatan yang luar biasa teman-teman hadir di sini. Amin. Ya kita memang gini-gini aja, tapi hampir setiap hari di sini ulang tahun. Hampir setiap hari. Betul. Kalau nggak siang, malam, pokoknya hampir setiap hari ulang tahun. Iya. Nah, jadi di sini meskipun sebagian besar adalah pengangguran, tapi kita selalu happy, selalu ngopi, selalu makan, nggak pernah ada kekurangan, insya Allah ya. Amin. Ini berkah dari seorang Mbak Coco. Saya kira dengan apa yang dia lakukan selama ini buat kita, dia bisa masuk surga. Amin. Kan Mbak Coco jangan mati dulu. Ya kan? Biar hidup terus, biar bisa ngurusin kita. Minimal kasih tempat buat kita. Saya secara pribadi dengan rasa yang tulus luar biasa mengucapkan terima kasih ke Mbak Coco. Kemudian dia membikinkan acara buat saya, meskipun di keluarga saya tidak pernah ada ulang tahun. Ini yang kedua kali dia bikin ulang tahun buat saya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat Mbak Coco, buat teman-teman yang udah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap makan bareng, kongko-kongko, ketawa-ketawa. Satu, 2, 3.